Lahan sempit bukan halangan bagi warga daerah istimewa Yogyakarta untuk bercocok tanam. Selain menambah keasrian, pendapatan warga bisa bertambah dengan memanfaatkan lahan tersebut untuk bercocok tanam. Salah satu caranya adalah dengan sistem hidroponik. Nah, apa sih hidroponik? Dan apa saja yang dipersiapkan ketika kita ingin memulai bercocok tanam dengan sistem hidroponik? Langsung saja kita belajar bersama dengan praktisi hidroponik agar kita lebih paham bercocok tanam dengan sistem hidroponik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ardan Ardianto, biasa dipanggil Ardan. Saya selaku owner dari Dewa Ponik ataupun sudah di bawah naungan PT Dewa Alam Hidroponik yang berlokasi di Yogyakarta. Jadi untuk hidroponik sendiri ini adalah salah satu metode dalam bercocok tanam menggunakan media air ya. Jadi yang digunakan adalah media air. Kita tanpa sekali menggunakan tanah, yang mana mereka itu digunakan menggunakan unsur-unsur mikro, unsur-unsur makro. Jadi untuk pelarutan nutrisinya, unsur haranya itu semuanya menggunakan nutrisi. Kita tidak lagi menggunakan media tanah. Jadi ini hanya salah satu sebuah sistem, sebuah metode bercocok tanam yang memang berbeda dari biasanya. Jadi kalaupun biasanya itu menggunakan tanah, kita menggunakan media sistem air seperti ini. Berbagai jenis manfaat hidroponik yang bisa kita dapati adalah salah satunya ini menjadi salah satu metode penting, yang mana ketika kita tidak mempunyai lahan yang bagus, kita tidak mempunyai cukup ruang yang lebih banyak, itu kita masih tetap bisa bercocok tanam. Oke, berbagai jenis sistem instalasi itu sebenarnya bisa dibuat ya. Kalau untuk yang di kebun produksi sini, itu ada dua sistem instalasi yang berbeda. Yang pertama sistem NFT, Nutrient Film Technique. Yang kedua sistem rakit apung atau floating system. Perbedaan dua instalasi ini sebenarnya tergantung jenis tanaman apa yang mau kita tanam. Jadi teman-teman mau nanam apa? Kalaupun yang mau ditanam itu jenis sayuran daun seperti ini, dua instalasi ini udah yang paling mudah. Terkecuali mempunyai budget yang lebih rendah, itu biasanya menggunakan sistem wick, atau yang rumahan itu biasanya menggunakan bagi, atau kadang ada juga yang menggunakan botol-botol. Nah, kalau untuk yang sistem NFT yang ada di sini, itu menggunakan kemiringan 4% seperti ini. Jadi instalasi NFT itu ada kemiringannya ya. Jadi airnya itu sirkulasi, muter terus, dialurkan dengan pompa seperti ini yang sudah ada inletnya. Jadi pada dasarnya airnya ini ngalir rutin kayak gini nih. Nah, maaf. Jadi airnya ngalir seperti ini. Nanti terus kemudian sana balik lagi ke pusat, diputerin sama pompa lagi. Jadi instalasinya hanya sebatas itu. Terus kemudian berbagai jenis ini kita perhatikan kalau instalasinya. Tergantung kita mau nanam apa. Kalau kita nanamnya di sini ada sawi pakcoy, itu kita buat jarak minimal 20 cm. Itu berapa hal yang perlu diperhatikan. Kalau kita nanamnya kayak di sini bayam, itu nanti per 10 cm, kangkung per 10 cm. Jadi beberapa sistem ini kita perhatikannya di situ. Yang jelas instalasinya semua running sesuai dengan dasarnya ya. Jadi kalau sistem NFT harus dipahami betul kemiringannya berapa persen, debit airnya berapa persen, oksigennya yang harus terpenuhi itu seberapa. Berikut juga nanti ketika kita menggunakan sistem instalasi rakit apung, kita harus pertimbangkan sirkulasi airnya gimana, suhunya seperti apa, dan pH-nya bagaimana. Pada dasarnya itu. Ya, ini adalah salah satu sistem yang kita produksi di sini. Ini namanya sistem rakit apung. Sistem rakit apung ini menggunakan kolam seperti ini ya, layaknya seperti kolam, cuma di atasnya menggunakan PU ducting. PU ducting bahannya hampir mirip sama styrofoam. Cuma ini yang biasanya digunakan untuk alas, ataupun yang biasa kalau kita lihat itu di mall, itu untuk jalur AC. Jadi ini salah satu pendingin yang biasa kita pakai. Bentuknya seperti ini. Jadi ini mengapung, di bawahnya ada kolamnya ya, ada airnya, dan terapung seperti ini. Nah, terus kemudian di sistem ini ada 4 pipa, ada 4 pompa yang kita buat sirkulasi. Terus kemudian di sini ada salah satu aerator yang berfungsi untuk menambah oksigen.
sistemnya hanya sebatas itu, jadi kita buat rada tinggi seperti ini. Meskipun kadang ada juga yang menggunakan sistem rakit apung, sistem jongkok, jadi di bawah. Cuma ini kita taruh di atas untuk mempermudah maintenance. Sistemnya ini kita menggunakan terpauline orchid, ini ya, berbahan dasar Korea. Terus kemudian kita menggunakan PU ducting, ini difungsikan untuk selain mengapung, ini biar tidak terkena lumut. Nah, jadi sistem ini dibuat sedemikian rupa dan rata-rata pertumbuhannya hampir merata ya. Jadi ini salah satu sistem yang kami rekomendasikan di bidang hidroponik ini ataupun bercocok tanam secara hidroponik. Untuk sistem NFT yang kita pakai ini menggunakan media guli trapesium. Guli trapesium ini memang didesain khusus untuk sistem NFT. Dia dalam sisi perawatan itu lebih mudah. Jadi kita bisa buka tutup untuk tutup bagian atasnya ini ya. Jadi untuk kita ngontrolnya, untuk kita maintenance setelah panen itu nanti lebih gampang. Nah, sistem NFT ini menggunakan kemiringan 4% yang sering kita pakai. Jadi ada kemiringan ngetrap. Jadi dari yang sini sampai belakang itu kemiringannya berbeda. Untuk jalur airnya ini sama. Kita kontrol juga di sistem instalasi ini menggunakan stop kran. Ini difungsikan apa? Ketika instalasi ini nanti sudah kita panen, ini kita matikan. Tapi untuk yang lain belum, karena kita menggunakan sistem satu tandon. Jadi untuk maintenance setelah panen kita bersihkan, kita buka gitu ya. Terus kemudian nanti terakhir kita bersihkan ya, bersihkan terus kemudian kita langsung tanam lagi. Tanam lagi, tanam lagi, tanam lagi. Cuma memang sebisa mungkin kita lakukan sterilisasi setiap sekali panen. Ya. Untuk rangka yang kita gunakan, kita menggunakan rangka bajaringan ya, bajaringan 7575. Ini sebagai pondasi utama biar kuat. Jadi kenapa kok kita menggunakan ini? Ini supaya lebih tahan lama. Jadi pada dasarnya ada juga yang menggunakan rangka itu menggunakan pipa. Ada yang menggunakan bambu atau kayu di beberapa wilayah. Cuma ada beberapa kekurangan yang akhirnya mereka hadapi. Salah satunya, kalaupun menggunakan bambu itu biasanya cepat lapuk, apalagi tempatnya itu tidak dinaungi greenhouse seperti ini. Kalau ini bisa berjangka panjang, 10 tahun bahkan 15 tahun sampai 20 tahun ke depan itu masih bisa kita pakai dengan kondisi yang sama seperti ini. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY juga telah memfasilitasi pengembangan pertanian hidroponik di wilayah perkotaan dengan memberikan bantuan berupa instalasi hidroponik kepada beberapa kelompok tani. Salah satunya adalah kelompok tani Ngudi Manunggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Suryono, Ketua Kelompok Tani Ngudi Manunggal. Sekarang eksistensi dari kelompok tani Ngudi Manunggal masih tetap berlanjut. Bahkan sudah mendapatkan sertifikasi register dari Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga sampai di tahun 2022 kemarin juga kita bisa mengajukan bantuan hibah, yaitu instalasi hidroponik, dan sampai hari ini kita masih terus eksis untuk menyukseskan program lahan pertanian sempit di Kota Yogyakarta khususnya dan daerah istimewa pada umumnya. Langkah awal setelah proses instalasi selesai adalah menyemai benih. Kenapa harus menyemai sendiri dan tidak membeli bibit siap tanam saja? Karena dengan menyemai sendiri, kita tahu kualitas benih dan akan mendapatkan hasil yang maksimal. Sedangkan jika membeli bibit siap tanam yang biasanya disemai dengan tanah hasil panen, kurang memuaskan dan tidak cocok ditanam menggunakan metode hidroponik. Berikut panduan menyemai benih hidroponik. Potong rockwool dengan ukuran 2,5 x 2,5 x 2,5 cm. Celupkan rockwool dalam air, kemudian susun dalam nampan serta beri lubang. Masukkan satu benih ke dalam satu lubang. Taruh di tempat yang terkena sinar matahari langsung. Berikan nutrisi setelah daun tumbuh, biasanya pada usia 3 atau 5 hari.
Bibit siap dipindah ketika daun sudah berjumlah 4 lembar dan akar mulai muncul. Biasanya pada usia 7 hingga 14 hari. Pertanian hidroponik tidak hanya sebatas menanam sayuran. Plantasia mengembangkan pertanian hidroponik dengan menanam melon sebagai produk utamanya. Halo, perkenalin, namaku Astri dari Greenhouse Plantasia. Tips and trick dari pertama itu sebenarnya dari pembangunan greenhouse-nya itu sendiri gitu. Jadi biar maksimal pertumbuhan tanamannya itu sendiri, greenhouse minimal dari ketinggiannya itu ada minimal yaitu 4 meter untuk daerah Jogja yang panas ini. Kemudian kalau misalnya untuk daerah yang lebih dingin bisa disesuaikan gitu, biar panas antara luar dan di dalam lebih stabil gitu. Untuk tanaman itu sendiri juga gitu kan. Kemudian untuk daerah yang panas ini juga diperlukan, biasanya ada yang terlupa yaitu ventilasi gitu. Ventilasi itu berfungsinya untuk menstabilkan suhu di luar dan di dalam. Fungsi dari greenhouse itu untuk memaksimalkan pertumbuhan tanaman, karena kalau di luar dari greenhouse itu kan nanti ada dari tanaman itu nanti kena cahaya atau hujan yang berlebih gitu. Sedangkan melon itu tidak suka dengan air yang berlebih, nanti akan busuk buahnya gitu. Kemudian dari hama sendiri, kalau di dalam greenhouse itu bisa lebih minim hamanya karena kan ada namanya insect net gitu. Kalau di luar itu ya full hama dan serangga itu bisa memakan dari buah itu. Nanti kan ada namanya busuk buah gitu. Jadi kalau di dalam greenhouse itu akan lebih maksimal. Menanam dengan teknik hidroponik adalah cara yang ramah lingkungan karena prosesnya menggunakan bahan-bahan alam dan tidak menggunakan pestisida secara berlebihan. Karena prosesnya yang organik, maka sayur dan buah hasil budidaya hidroponik cenderung lebih sehat. Oke, jadi tips untuk hidroponik untuk pemula pada dasarnya memang memulai aja dulu. Jadi nggak bisa sembarangan terus kemudian kita kebanyakan berpikir ya, kita kebanyakan mempunyai rancangan berbagai hal, tapi yang jelas kita itu bisa mulai dari mana aja. Kita mulai dari bahan-bahan yang ada di rumah, yang penting nanti kebutuhan dasarnya itu kita punya. Kita beli benih, kita beli ada media tanamnya, dan menggunakan sistem-sistem yang sederhana itu sudah sangat bisa. Terkecuali ketika memang pemula tersebut memang sudah niat punya anggaran yang cukup besar, yaitu nanti bisa dikonsultasikan kembali, dipelajari lebih dalam lagi. Sekiranya kok memang suka dan sudah mulai tertarik dengan dunia hidroponik ini, bisa membuat greenhouse ataupun membuat sistem yang lebih industri lagi. Jadi tidak hanya pemula saja. Yang penting untuk pemula sebisa mungkin teman-teman menyukai dunia ini, dalam artian hidroponik ini. Teman-teman menyukai yang namanya tanaman, bercocok tanam, mempunyai ketelitian tersendiri, mempunyai kesenangan tersendiri ketika melihat tanaman ini dan mau merawatnya. Kunci utamanya itu. Ya, tadi sudah saya jelaskan berbagai jenis manfaat dan juga kelebihan-kelebihan dari hidroponik itu sendiri ya. Jadi, ayo sama-sama kita mulai hidroponik, kita belajar dari nol juga memang bisa. Nanti kita ajak untuk bagaimana merasakan nikmatnya sayuran-sayuran hidroponik yang segar dan juga luar biasa ini, biar kita semuanya bisa memenuhi kebutuhan pangan, baik itu secara pribadi ataupun tetangga sekitar, dan syukur-syukur bisa bermanfaat untuk banyak orang. Jadi, mulailah hidroponik dari sekarang. Nah, itulah langkah-langkah awal ketika kita ingin memulai bercocok tanam dengan sistem hidroponik. Di episode selanjutnya, kita akan belajar lebih banyak tentang hidroponik. Selamat mencoba tips dan trik dari video ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.